penuh berkah. Ampun maafun ada salah. Persembahan ini pupuslah sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya keren banget. Tepuk tangan lagi dong yang lebih meriah lagi. Nah, buat teman-teman dari Lomba Tarsul, kita break dulu Tarsulnya. Sambil yang lainnya siap-siap, kita berpindah ke kategori Lomba Puisi nih. Wah. Kita pindah ke Lomba Puisi nih ya. Dengan juri salah satu seniman terkemuka di Kutai Kartanegara. Pemain film juga, dulunya vokalis, dulunya model, banyak nih. Ada, saya mau nyebutnya Bang Nala Arung aja. Bang Nala Arung saja, oke. Mungkin Bang Nala mau menyampaikan sesuatu sebelum puisi ini dimulai sebagai juri. Ada mikrofonnya nggak sih situ? Oh ada tuh, itu sebelahnya. Bisa ada tiba-tiba. Nah, Cek. ya. Cek. Ya karena tidak ada kriteria khusus ya soal puisi kan, puisinya juga bebas. Jadi saya himbau teman-teman yang ikut lomba untuk memilih gayanya yang senyaman mungkin saja karena tidak ada batasan kriteria. Yang penting tetap sopan, tetap menjaga etika. Tetapi soal penampilan di atas panggung itu hak sepenuhnya peserta. Jadi boleh tidak harus bergantung pada mikrofon di tiang, boleh dipegang mikrofonnya kalau mau berputar-putar di panggung dengan gaya juga oke. Gitu ya, biar lebih ekspresif. Setuju ya? Setuju? Setuju. Oke, silakan. Oke, itu dia dan untuk lomba puisi yang pertama ada Christina dari SMK YPK. Dan sekalian informasi sedang berlangsung lomba pidato di area ruang rapat video wall di gedung inspektorat, di mana juga menjadi salah satu rangkaian acara gebiar inspektorat ulang tahun Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke-44 tahun. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Christina dari SMK YPK. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Christina dari SMK YPK Tenggarong. Yes! Saya akan membawakan puisi yang berjudul Di Balik Cermin Retak. Akukah itu di hadapan cermin itu atau pelakon yang tahu hanya berlakon, mengintrospeksi diri, midangi realita negeri. Aku hanya ilusi keindahan yang terukir oleh hipokrasi. Aku lelah karena aku bukan aku. Hanya watak sandiwara yang mudah diterima. Bahasa yang tak kupahami melengking nyaring. Kenapa tak kukatakan saja? Kenapa harus berdiam-diam seperti ini? Melihat rakyat negeri ini sengsara akibat ulat tikus berdasi. Terlalu sulit untuk berkata kebenaran. Terkadang terlalu sulit, terlalu susah temukan kejujuran. Banyak yang sakit,
banyak juga yang resah, jadi korban ketidakjujuran. Kejujuran bagaikan sebuah cermin yang mudah retak ataupun hancur. Bila sebuah kejujuran telah dihianati, maka itu sulit kembali seperti sebelumnya. Jagalah kepercayaan yang telah diberikan dengan sebuah kejujuran yang ikhlas. SMK YPK Tenggarong, 21 Februari 2024, karya Kristina. Terima kasih. Oke, terima kasih Kristina. Dan berikutnya ada Aisyah Ramadhani dari SMK YPK. Beri tepuk tangan untuk Aisyah Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadhani, perwakilan dari SMK YPK Tenggarong. Izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi berjudul Kejujuran Anak Negeri, karya Aisyah Ramadhani. Sesulit itukah berkata jujur? Sesulit itukah menegakkan kebenaran? Ketakutan ditinggal teman dan keluarga demi sebuah tata dan kasta. Kita tahu bahwa menjadi manusia pasti memiliki kekurangan, kesalahan dan dosa. Karena kadang kita perlu menilai diri sendiri dengan sejujur-jujurnya. Merenungi apa yang sudah kita alami dan menggali kesalahan kita sedalam-dalamnya. Bukan orang lain yang juga dirugikan, tapi dirimu sendiri yang juga kau korbankan. Hei pemuda-pemudi anti korupsi, adalah mereka yang berani berbicara ketika yang lain diam dan tak berempati. Yang takut dibenci dan dicaci, tapi mengorbankan rakyatnya sendiri. Mari bangun generasi dari korupsi agar menjadi pondasi keadilan dan kesejahteraan negeri. Tenggarong, 21 Februari 2024. Terima kasih. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Aisyah Ramadhani dan juga buat semua yang ada di sini. Kita juga ingetin ada bazar UMKM dari ibu-ibu DWP. Jadi ada bazar murah situ. Katanya jajanannya 2000-an ya? 2000-an ya, saking murahnya. Enggak ya? Oh enggak. Tapi terjangkau dan enak. Tadi saya udah makan semuanya. Jadi silakan ibu belanja di situ. Oke, berikutnya lomba puisi. Yang ketiga ada Aji Aidila Kairunisa dari MAPPKP Ribatul Khair. Kita beri semangat untuk Aji Aidila Kairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenalkan, nama saya Aji Aidila Khairunisa. Sekolah MA PPKP Ribatul Khail. Yang terhormat para juri beserta para penonton, pada hari ini saya akan menyampaikan puisi yang berjudul Korupsi, Penyakit Bangsa. Hiduplah sehat tanpa kecurangan. Niscaya terdapatnya kebenaran. Janganlah tebarkan penyakit kebohongan untuk tercapainya kedamaian. Tiada kata keputusasaan demi menjadi kebaikan. Kebersamaan kita perlukan, upaya menjaga kemaslahatan. Segala bentuk perbuatan pasti akan tercetak ke dalam pikiran. Bagaimanapun banyaknya kesalahan, maafkanlah sebagai kehormatan. Melewati segala macam persaingan, menjadi bangsa memperjuangkan kejujuran, menempuh berbagai jalan ke depan buat meraih kemajuan masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya yang keempat, masih dalam kategori lomba puisi ada Rashidah Az-Zahra. Masih dari MA PPKP Ribatul Khail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri serta para hadirin yang ada di tempat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan puisi yang berjudul Suara untuk Wakil Rakyat karya Rashidah Az-Zahra. Wahai kalian yang duduk sambil berdiskusi, sudahkah kalian mendengar tentang kabar kami yang sudah sengsara akibat ketamakan kalian? Wahai kalian, tak ingatkah kalian pada kami, pada rakyat negeri ini yang ingin disampaikan dari hati dan lidah mereka? Tolong dengarkanlah suara rakyat negeri ini yang kesusahan mencari uang demi makanan, yang kebingungan mencari uang demi pendidikan. Kalian wakil rakyat, seharusnya kalian merakyat. Janganlah kalian mengambil uang rakyat hanya demi kesenangan kalian sendiri. Kami hanya berharap kalian segera sadar agar anak dan cucu kami bisa pintar untuk melanjutkan cita-cita negeri ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rashidah Az-Zahra. Berikutnya penampil kelima ada Siti Ik5 Nur Syafitri dari SMK Negeri 2 Tenggarong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Iklima dari SMK Negeri 2 akan membawakan puisi berjudul Lintah-Lintah Negeri. Lintah-lintah negeri, karya Iklima. Jika gunung itu telah gundul, jika laut telah kosong, hal apa lagi yang akan kau buat? Dasar serakah. Tiada mentari berdiam gelap, satu pun cahaya lagi terlihat. Candanya duniaku, orang telah mati pun ditertawakan. Apa itu keadilan? Apa itu kesejahteraan? Manusianya bahkan lebih buruk daripada setan. Katanya Indonesia itu negeri yang jujur. Katanya tak merasa untung, tak mau mengakui, tiba mengakui hanya angan yang diakui. Tak patut, yang bodoh makin bodoh, yang kaya merasa pintar. Berisik kau wahai keparat, mayat-mayat kau tebus akan uang. Janji pada rakyat tak jua kunjung selesai. Diam kalian tikus-tikus berdasi. Jangan lupa tangan kalian bergelang hak kami. Berikan pada kami. Hei lintah-lintah negeri, asal tahu budak tak lagi takut pada tuan. Tuan tak lagi berkuasa. Hei maniak korupsi, pergi dari sini. Jangan tunjukkan pada Ibu Pertiwi. Tenggarong, 22 Februari 2024. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi ada Iklima. Iklima ini pasti adiknya Ik6. Aduh, hampir ya, hampir. Ya, berikutnya masih dalam lomba puisi ada Fatma Aulia SMK Negeri SMK Negeri 1 Tenggarong. Fatwa Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatwa Aulia, siswa SMK Negeri 1 Tenggarong. Berani jujur, hebat. Kertas tanpa noda. Karya Fatwa Aulia. Kertas putih memberi arti. Kami semua telah menatap tentang kebenaran tanpa noda hitam sekali.
detak jantung yang berdebar, meriuh bergema. Dengan tekad dan ikhtiar yang kuat, pasti bisa. Kejujuran di atas segalanya, amanah yang diemban begitu berat. Langkah menuju arah yang tepat. Rakyat Indonesia terkenal jujurnya. Buminya juga lah sangat subur. Harusnya hidup akan mujur, tapi kemiskinan yang harus dikubur. Demi memajukan bangsa, rakyat hormat kita dengan kejujuran yang kita punya, mewujudkan mimpi menjadi nyata. Jadikan kejujuran sebagai senjata agar tenang dalam kehidupan kita. Karena langkah di atas tujuan keraplah tepat. Pertanggungan jawab di dunia dan di akhirat. Ingat, berani jujur, hebat. Tenggarong, Kota Raja, 21 Februari 2024. Sekian, terima kasih. Iya, tepuk tangan lagi untuk Fatwa Aulia. Dan setelah ini ada M. Zarki Raskia Ananda dari SMK Negeri 1 Tenggarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari nomor urut 06 akan membacakan tarsul dengan judul Berani Jujur Hebat Lawan Korupsi. Assalamualaikum saya ucapkan. Selamat sejahtera saya sampaikan kepada para hadirin sekalian. Saya bertarsul mohon izinkan. Tarsul dibaca dengan penghayatan yang menyiratkan sebuah pesan. Ayo haetam selalu tunjukkan wujud kejujuran, jalan kebenaran. Amanah wajib etang laksanakan demi membangun kesejahteraan. Pencegahan perlu diupayakan agar terhindar dari kehilapan. Bersatu haetam untuk wujudkan Kutai Kartanegara yang diidamkan. Tulus dalam pertanggungjawaban, dijauhkan dari keserakahan.
berani jujur menjunjung kebenaran, menuju kemajuan yang didambakan. Bebaskan pembangunan masa depan dari berbagai kecurangan. Usailah sudah tarsul dibacakan sebagai curahan perasaan. Terima kasih atas segala perhatian. Tarsul ini saya akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tadi ada Irzi berarti ya? Irzi ya tadi ya? Irzi. Ya, semangat sekali Irzi ya. Saking semangatnya dia maju duluan. Tapi gak apa-apa, berarti Irzi memerintahkan saya, meminta saya untuk kita lanjut tarsul. Ya kan, kita habiskan tarsul. Jadi berikutnya dari tarsul ada Syafira, SMA IT Nurul Ilmi. Ini beneran tarsul kan? Bukan puisi kan? Oh ya. Oke. Oke, kasih semangatnya untuk Syafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira, perwakilan dari SMA IT Nurul Ilmi Tenggarong. Saya di sini menyampaikan tarsul yang berjudul Jujur Pangkal Surga, karya Ustadz Gusti Jia Kristi SPD. Assalamualaikum saya ucapkan kepada hadirin hadirat sekalian. Perkenankan saya untuk didengarkan, memberi nasihat sebagai hiburan. Ada sebuah kisah di Kutai Lama yang dibawakan oleh para ulama. Orang yang jujur surga odahnya, larat jinaka pasti taman neraka. Begubang etam ke Samarinda, singgah setumat di luar raya. Selalu jujur tulak belia, itulah insan berakhlak mulia. Ayo hak berataan kerondeng sana, mengamalkan nasihat agama. Bila berhimat etam bejinaka, nasib membawa etam sengsara. Airnya jatuh sudah terlanjur, hambat ramai membawa labu. Jalani hidup denganlah jujur,
kepada hadirin serta undangan. Jika bersalah mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Syafira. Dan berikutnya datang dari Perjiwa ada Anjay. Agak-agak salah tingkah saya nyebutin namanya. Ada yang datang dari Perjiwa. Oke, kita beri semangat untuk Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tarsul karya saya sendiri yang bertema berani jujur hebat lawan korupsi. Bismillah itu permulaan. Alhamdulillah kami ucapkan. Tarsul ini saya bacakan. Salah dan hilaf mohon maafkan. Kota Tenggarong, kota yang asri, sudah dikenal tulak bahari. Harus ditanamkan sejak dini. Berintegritas tinggi di dalam hati. Inspektorat Kutai Kartanegara bersikap jujur dalam bekerja. Berantas korupsi bersama-sama. Untuk kemajuan negara kita. Kalimantan Timur, bumi mula warma. Daerahnya teduh, odahnya nyaman. Namun korupsi mandi dilawan. Daerah hancur mandi tertahan. Demikianlah tarsul saya ini. Tentang jujur lawan korupsi. Semoga etam berjumpa lagi. Tarsul disudahi, kami undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, penampilan yang sangat anjay dari seorang anjay ya. Luar biasa ya. Luar biasa, luar biasa. Dan peserta tarsul terakhir datang dari SMA Negeri 2 Tenggarong, ada Ahmad Ali Arido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, salam budaya. Saya Ahmad Ali Arido dari SMA Negeri 2 Tenggarong. Perkenalkan saya melantunkan tarsul dengan tema jujur, berani, hebat, lawan korupsi. Dengan bismillah saya mulai mengucap syukur pada ilahi dengan rahmat Allahu Rabbi. Semoga etam segala diberkati. Mendaki bukit biru meraih puncak, pemandangan indah menyenangkan. Anti korupsi, perbaiki akhlak, mengawal segala bentuk perubahan. Sungguh elok tiang besi berdiri, mengkibarkan gagahnya bendera. Kami bersikap anti korupsi, untuk membasmi tikus negara. Setiap orang punya hak asasi untuk menjaga diri sendiri. Mari kita jujur untuk perangi korupsi. Karena merugikan uang negeri. Tenggarong wadahnya indah dan asri, tempat tinggal pujaan hati.
Wahai dengsana, janganlah korupsi. Integritas tinggi, harga mati. Menyebut syukur alhamdulillah. Ayo berani lawan korupsi. Budaya Tarsul memang anugerah. Tarsul disudahi, saya undur diri. Demikianlah lantunan Tarsul yang telah saya lantunkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan, dan itulah seluruh peserta Tarsul yang sudah selesai, dan sekarang kita kasih waktu juri Tarsul kita Kak Fitri untuk menilai, dan nanti pengumuman akan diumumkan di malam hari. Nah, malam hari banyak hiburan, Dek, kesini aja sekarang pengumuman lombanya. Jadi sebelum kita masuk ke lomba puisi, saya ingin mengundang Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Inspektur Bapak Iriansyah, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, Pak, untuk adik-adik yang hadir di sini, menyemangati di hari ke-44 tahun Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk Bapak Iriansyah, waktu dan tempat saya persilahkan. Tepuk tangan dulu dong Pak Inspektur udah bikin ini jadi luar biasa. Oh iya, mic-nya lebih milih punya saya ya Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kalau saya bilang Inspektorat berani jujur, hebat gitu ya. Inspektorat berani jujur, hebat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat adik-adikku, Dewan Juri yang kami hormati, Bapak Ibu para Irban yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ibu-ibu Dharma Wanita juga sudah menyiapkan bazarnya. Hari ini 44 tahun Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara itu dilahirkan. Adik-adik harus tahu 44 tahun yang lalu kenapa Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara itu dibentuk. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengawasi program dan kegiatan sehingga uang yang harusnya tersampaikan kepada masyarakat itu tersampaikan pada tepat sasaran, tepat waktu dan tepat biaya. Saya terima kasih buat adik-adik yang antusias sekali pada sore hari ini untuk mengikuti lomba Tarsul, lomba puisi. Ke depan saya akan berikan ruang buat adik-adik itu, baik itu rakor pengawasan daerah maupun rakor pengawasan desa untuk siap tampil, ya. Tepuk tangan dulu. Supaya nanti apa? Tempat kalian untuk mengapresiasikan bakat kalian itu ada. Apalagi ini kita berbicara masalah korupsi. Korupsi itu adalah kejahatan yang extraordinary, kejahatan yang luar biasa. Kenapa? Karena korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang harusnya diberi amanah, tetapi itu disalahgunakan. Kalian generasi-generasi muda tidak hanya tersosialisasi masalah korupsi, tetapi harapannya ke depan kalian-kalian itu yang nanti bisa terinternalisasi ke dalam diri kalian. Bahkan itu bisa menjadi sebuah belief system, keyakinan. Kalau di Jepang itu sudah menjadi belief system, keyakinan. Jadi adik-adik yang ada ikut pada hari ini, saya selaku inspektur daerah akan memberikan ruang dan tempat
Baik itu nanti pada saat acara KPK kita akan gelar di sini, nanti ada kegiatan Rakor Wasda yang nanti akan kita kolaborasikan dengan acaranya KPK. Adik-adik akan kami undang dan akan tampil yang juara di sini. Jadi levelnya sudah bukan hanya level kabupaten, tapi level provinsi. Kalau memang bisa kita dorong di level nasional, Rakor Wasin nasional, kalian nanti akan tampil. Terus kembangkan ini, karena ini penting, ya. Kenapa ini penting? Karena ini terkait dengan bagaimana uang yang digelontorkan oleh negara itu harusnya tersampaikan kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang dan jasa. Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, coba bayangkan, sekian triliun, anggaran APBD Kukar itu 12 triliun. Itu yang eksekusi siapa? Eksekusinya berada di ASN. Kalau ASN yang tidak jujur, kalau ASN yang tidak berintegritas, itu hanya nguap saja uang itu, tidak memberikan dampak yang positif nantinya. Oleh karena itu, dari sekarang kalian generasi-generasi emas yang nanti akan merasakan 2045 Indonesia emas, 100 tahunnya Indonesia, saya yakin dan percaya kalian bisa nanti memberikan kontribusi. Kalian bisa ikut andil untuk mewujudkan Indonesia emas itu. Tapi harus memiliki integritas, harus memiliki kejujuran. Kesuksesan, ada sebuah ahli The Goals itu mengatakan kesuksesan seseorang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dia harus punya kompetensi, yang kedua dia punya skill, yang ketiga dia punya yang namanya attitude. Apa itu attitude? Kejujuran, keikhlasan, pekerja keras, kebersamaan. Itu yang harus tertanamkan. 30%-nya itu adalah kompetensi dan skill, 70%-nya kesuksesan itu adalah di attitude-nya. Buat apa orang itu pintar? Buat apa orang itu cerdas? Tapi kalau dia tidak berintegritas, dia tidak jujur, amanah yang diberikan kepada dia tidak dia laksanakan dengan baik, percuma adik-adik. Kalian generasi muda yang lahir di era industri 4.0 yang disebut dengan era PUKA era sekarang ini, volatility, uncertainty, complex, ambiguity. Kalian harus mempunyai yang namanya integritas. IKN itu datang ke sini, ya. IKN itu datang ke Kalimantan Timur itu bukan hanya sekedar datang begitu saja. Kalian harus siapkan sumber daya manusia yang punya kompetensi, yang punya skill, dan yang berintegritas tadi. Kalau kalian tidak siap dengan itu, maka siaplah kalian akan tergerus. Kalian nanti akan jadi penonton saja. Saya tanya adik-adik nih, mau jadi penonton atau mau jadi pemain? Nah, maka ketika memang mau jadi pemain, siapkan apa yang saya sampaikan tadi, kompetensi, skill, dan integritas. 30% itu skill dan kompetensi, 70%-nya itu adalah attitude, integritas, kejujuran. Bapak Ibu pernah, mungkin ada adik pernah dengar ya, yang namanya dulu kasus korupsi pajak, gitu kan? Padahal dia orang pintar, Gayus Lumbun. Kita lihat bagaimana koruptor-koruptor di negara ini tumbuh subur. Itu karena apa? Karena integritasnya, karena kejujurannya tidak ada. Dia diberikan amanah, tetapi dengan amanahnya itu disalahgunakan. Jadi kalian ini pelaku seni, saya harapkan tadi luar biasa kalau saya melihatnya, ya. Melihatnya tadi ada kolaborasi budaya lokal yang itu kita kolaborasikan dengan program nasional. Pencegahan korupsi ini, adik-adikku, ini saya khususkan buat adik-adik, saya sampaikan pencegahan korupsi ini adalah program nasional. Salah satu program prioritas nasional. Oleh karena itu, dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini,
kami akan memberikan ruang nanti untuk tampil baik itu tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kami pernah ikut di Rakor Wasin Nasional yang kita tampilkan itu di Taman Mini Indonesia Indah. Seluruh APIP se-Indonesia itu tampil. Nah nanti kalau memang tahun ini kita yang menjadi perwakilan Kalimantan Timur, tahun kemarin 2023 kita yang perwakilan Kalimantan Timur, kalau 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara itu menjadi wakil, maka salah satu nanti yang menjadi juara akan coba kita bawa di dalam Rakor Wasin itu. Semangat ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi buat adik-adik terus berkarya dengan baik, terus jaga kreativitas, terus jaga disiplin, kerjasama, dan yang lebih penting lagi siapkan kompetensi dan skillnya. Ini yang barangkali dapat saya sampaikan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal ibadah kita, dan ini adalah upaya kita yang terus-menerus untuk mensosialisasikan bagaimana keberadaan inspektorat ini juga memberikan makna dan bisa mewarnai Kabupaten Kutai Kartanegara ini agar tidak terjadinya korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyebabkan banyak hal kita akan menjadi kerugian yang lebih besar. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan berikutnya kita langsung lanjut lagi ke lomba puisi. Kita panggil untuk peserta berikutnya yang tadi sudah maju tapi tidak jadi maju. Ada M. Zarki Raskia Ananda dari SMK Negeri 1 Tenggarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jarki, perwakilan dari SMK Negeri 1 Tenggarong, berani jujur hebat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membaca puisi karya saya sendiri yang berjudul Bertahanlah. Sangat melelahkan. Sudah 78 tahun lamanya. Terlalu lama sudah aku menunggu. Di negeri yang tidak lagi muda ini untuk kutemukan kejujuran. Kesejahteraan hanya tinggal angan si miskin. Keadilan hanya tinggal milik si kaya. Yang tersisa di negeri ini hanyalah tipu daya membuat rakyat sengsara. Mungkin di gedung-gedung tinggi, di bawah meja berkualitas tinggi, di dalam brankas berlian, atau mungkin di belakang dasi para petinggi, tipu muslihat sedang beranak pinak. Bertahanlah, bertahanlah negeriku, bertahanlah sebentar lagi. Mungkin di sudut-sudut pemukiman kumuh, di antara ribuan manusia yang saling berdesakan, di mana kelaparan, kesengsaraan, keputusasaan, kejahatan adalah hal biasa, kejujuran sedang bersembunyi. Kapan kau akan berhenti bersembunyi kejujuran? Apakah harus Tuhan turun tangan agar kau berhenti bersembunyi kejujuran? Tuhan, tolong turunkan tsunami dan semacamnya agar negeri ini tersapu bersama air. Tuhan, tolong guncangkan bumi agar negeri ini hancur luluh lantak. Tuhan, tolong muntahkan magma agar negeri ini terselimuti api. Apakah hanya dengan itu agar kejujuran bisa berhenti bersembunyi dan mengemuka di seantero Nusantara? Bertahanlah, bertahanlah kejujuran.
bersembunyi. Bersembunyilah lebih lama lagi. Akan kuperjuangkan dirimu sampai hari di mana kau bisa muncul tanpa harus bersembunyi di antara bayang-bayang semu lagi. Mungkin hari ini, esok, atau lusa, bertahanlah sampai hari di mana kau bisa tersenyum meskipun itu dengan derai air mata. Tenggarong, 21 Februari 2024. Saya Muhammad Zakir Raskiananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa M. Zarki. Berikutnya rame ya. Berikutnya ada Saskia Indah Pratiwi dari SMA Negeri 3 Tenggarong. Tepuk tangan untuk Saskia Indah Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Indah Pratiwi, perwakilan dari SMA Negeri 3 Tenggarong. Keajaiban Kejujuran, karya Zaskia Indah Pratiwi. Kejujuran adalah sebuah keanggunan, mengalir seperti sungai yang jernih, tak tersangkut oleh rintangan, dan tak berubah meskipun waktu demi waktu telah berlalu. Dalam kejujuran terpatri kebaikan, membentuk jalinan kasih yang abadi, tanpa celah, tanpa rahasia. Hanya kebenaran yang menjadi pijakan. Seruanmu menggema di antara bumi dan langit, membangkitkan hati yang terkikis oleh hawa nafsu. Berani jujur kau tanamkan dalam sanubarimu sebagai senjata untuk melumpuhkan setiap bentuk dari pengkhianatan. Tak kenal takut, melawan arus yang mengalir dengan derasnya, seperti dedaunan yang berguguran di musim gugur. Kau tak gentar, tetap teguh berdiri. Oh, kejujuran, tak lagi terhanyut dalam kebohongan dan hayalan. Kau menatap mata yang kosong, penuh dengan kebusukan, mengutuknya dengan keberanian yang tiada tertandingi. Korupsi, kau adalah virus yang mematikan, merajalela di segala lini kehidupan. Namun berani jujur, kami melawan dengan senyuman, menghapus bayang-bayangmu yang selalu mengancam. Berani jujur itu bukan sekedar perkataan,
namun sebuah bukti nyata yang penuh dengan makna, mengubah dunia yang kian terpuruk menuju kemuliaan yang abadi. Korupsi, kau adalah musuh terbesar bangsa ini. Namun dengan keberanian kami bisa melawanmu. Hingga kami bisa berjalan bersama dalam keadilan yang suci. Jadilah pelaut di lautan kejujuran, melaju dengan penuh rasa tanggung jawab dan hati yang tulus. Tak gentar oleh badai, tak akan terombang-ambing, karena kejujuran adalah pelayar yang sejati. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, itu dia Zaskia Indah Pratiwi dari SMA Negeri 3 Tenggarong. Berikutnya ada Nazwa Kirana Firdaus dari SMA Negeri 3 Tenggarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Kirana Firdaus dari SMA Negeri 3 Tenggarong. Melawan korupsi dengan kejujuran, karya Nazwa Kirana Firdaus. Ombak menggulung dengan kuat, menyejukkan pantai yang terhampar. Namun di balik kedamaian itu tersembunyi kebusukan yang menjijikan. Korupsi merajalela seperti tumor yang merusak tubuh bangsa. Membiak dengan rakusnya, membuat rakyat terbelenggu dalam kehinaan. Apa daya kita yang lemah, di mana korupsi telah menguasai segalanya. Penguasa yang seharusnya melindungi justru menjadi pemangsa yang rakus akan harta. Namun masih ada harapan. Di tengah kekelaman yang menyelimuti, di sanalah terbit sinar kejujuran yang mampu membelah kabut hitam korupsi. Berani jujur itulah kunci untuk menyerang korupsi yang menjijikan. Perlu ragu, tak perlu takut. Karena kejujuran adalah senjata yang paling ampuh. Jangan takut untuk berani jujur, meskipun terkadang sakit untuk diucapkan. Karena hanya dengan kejujuran, kita dapat membangun negeri yang bersih dan sesuai harapan. Hidup ini adalah perjuangan untuk mempertahankan kebenaran
dan keadilan. Jangan biarkan korupsi merajalela, karena kita berjujur itulah kuncinya. Terimalah puisi ini sebagai pengingat bahwa korupsi adalah musuh bersama. Dan hanya dengan berani jujur, kita dapat membuka jalan menuju masa depan yang cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nazwa. Berikutnya ada Firda Maila Sifa Ramadhani dari SMA IT Nurul Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Maila Sifa Ramadhani, asal dari Sekolah SMA IT Nurul Ilmi Tenggarong. Saya akan membawakan puisi berjudul Pemimpin Berdasi Miring oleh Firda Maila Sifa Ramadhani. Sadarlah wahai Mali berdasi, tidakkah cukup bagimu menelan harta? Tidakkah cukup bagimu membodohi, menguasai rakyat-rakyat seperti kami? Harapan kami melebur di terpa angin. Janji yang kau buat setengah mati, engkau ingkari. Lihatlah wahai pemakan harta, kedaluarsa sudah hasrat kami. Kerap mendapat pemimpin, tidak ada aksi. Di mana letak keadilan, kemanusiaan, kewarasan, di mana? Runtuhkanlah hal yang miring bersama api yang berkobar dalam diri. Bergerak lurus membawa bakti hingga akhir penantian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Firda, dan berikutnya ada Subektina dari SMA IT Nurul Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Perkenalkan, nama saya Tina, perwakilan dari SMA IT Nurul Ilmi, akan membawakan puisi yang berjudul Amplop Merah. Amplop Merah, karya Tina. Manusia-manusia yang membawa amplop di pagi buta
Sungguh, dari mana asalnya mereka? Didatanginya gubuk-gubuk derita milik warga prasejahtera sebelum dimulainya pesta demokrasi. Para warga prasejahtera, kemanakah perginya mereka? Di bilik suara, tangan mereka menggenggam paku melubangi kertas-kertas berisi calon foto rakyat yang tersenyum jahat. Si pemilik amplop, kertas merah menyala-nyala. Wahai pemilik gubuk derita, mencoblos adalah ujian. Harus memilih di mana letak kebenaran, bukan mencoblos hanya karena sogokan hasil selundup uang kekuasaan. Jalan-jalan ke pasar 35, jangan lupa di pasar 35 jual selasi. Cukup sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Oke, itu tadi ada Subektina. Tepuk tangan buat Subektina dong. Berikutnya datang dari Mandua Kukar, ada Olivia Zara Khairunisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri beserta para hadirin dan teman-teman sekalian. Perkenalkan sebelumnya, saya Olivia, perwakilan dari Mandua Kutai Kartanegara akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Duka dan Dusta. Celaka hati yang bisu, seperti batu karam yang jauh di bawah muka samudra. Hidup dalam ketidakadilan, tetesan air mata bagaikan embun di pagi hari, membasahi batin yang luka. Melukai tanpa belas kasih, puluhan juta kaum duafa menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa perlindungan. Seorang pemuda yang gagah akan terbaring sendu menatap langit biru yang sedang berpesta, menari-nari di atas sajak orang-orang lapar. Kejujuran tak berarti. Suara berlian terselimuti kerasnya kerak bumi. Korupsi membunuh jutaan manusia, membunuh keyakinan, impian dan harapan. Lantas, akankah kau masih enggan untuk mendeklarasikan anti korupsi? Tenggarong, 23 Februari tahun 2024. Teman-teman dan para hadirin sekalian, beranilah jujur, karena jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Olivia Zara Khairunisa. Dan berikutnya
Temannya Olivia datang dari Mandua Kukar lagi, ada M. Alvin Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Maulana. Pada sore yang indah ini saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudulkan Kunci Kepercayaan. Kunci Kepercayaan, karya Muhammad Alvin. Kepercayaan sulit dibangun namun mudah untuk dihancurkan. Bagaikan pohon pisang, sekali diambil buahnya, maka takkan tumbuh kembali. Begitu juga kejujuran, sekali saja kau berkhianat, maka reduplah mata hati kepercayaan. Kunci kepercayaan, jika engkau berani, jangan karena rakus. Jika engkau bertindak, bukan karena tamak, harta yang bernilai tinggi, bukan karena ditumpuk sebagaimana korun yang tenggelam oleh pernak-pernik duniawi. Lakukan kini, jangan tunda nanti. Kita juga takkan mau waktu terkorupsi. Pertajam nurani, pisau yang membedakan halal dan haramnya harta yang dicari. Berani karena benar, lantang bersuara jika tertindas, belati kesewenangan. Ayo anak muda, bergerak lawan korupsi. Ayo etam peduli, berantas rantai pungli. Bangkit pemuda, bangkit pemudi, menuju Indonesia emas tanpa basa-basi. Mari etam jaga kunci kepercayaan, bukan hanya sekedar janji manis belaka. Tenggarong, 23 Februari 2024. Sekian dari saya, terima kasih. J, tepuk tangan lagi untuk M. Alvin Maulana. Berikutnya datang dari SMA Negeri 2 Tenggarong, ada Aranu Sofa Nayotama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara, yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati peserta, guru pendamping, serta para penonton sekalian. Perkenalkan, nama saya Aranu Sofanayotama, asal sekolah SMA Negeri 2 Tenggarong. Saya akan membawakan puisi karya saya sendiri. Fenomena sebuah negeri, karya Aranu Sofa Nayotama. Sayup terdengar lirih, rintihan anak-anak menahan perih. Perut mereka tak terisi makanan bergizi,
dan bernutrisi. Dalam sunyi, bapak dan ibu mereka pun merintih, tertindas, tertatih, dan terhimpit kemiskinan yang semakin menjadi. Memikirkan harga bahan makanan yang semakin naik. Di sisi lain, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang makin masif. Pejabat ditangkap, politisi berkhianat, lupa pada rakyat yang terus berharap. Apakah kita akan apatis terhadap keadaan seperti ini? Tidakkah kita peduli akan kondisi bangsa dan negara ini? Wahai tuan dan puan, gunakan sedikit empati untuk peduli. Bukan memberi hanya untuk dipilih. Bukan memberi hanya untuk mempermalukan mereka. Bukan memberi hanya untuk sebuah pencitraan. Beranilah untuk jujur, lawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jangan biarkan diri menjadi munafik. Hanya berteriak lantang menentang, tetapi tetap kau lakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Woi, bravo Aranu Sofan Nayotama. Terima kasih, dan inilah peserta terakhir datang dari SMA Negeri 1 Tenggarong, ada Muhammad Ahlul Azikra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahlul Azikra akan membawakan puisi yang berjudul Kejujuran Seorang Gila. Jujur, kata yang penuh dengan keindahan, kata yang penuh dengan kesucian, menjadi titik akhir yang takkan terlewatkan. Cepat atau lambat pasti akan terungkap. Celaka dan malapetaka menjadi asap dari lawannya. Andai kalian jujur, andai kalian jujur, jalan yang kulewati, kota yang kusinggahi pasti akan lebih baik. Apakah aku boleh jujur? Atau haruskah aku berbohong? Tidak. Apa yang harus aku lakukan? Ini sangat menyiksa. Jujurlah sayang,
kau akan mendapat jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dengan berakhirnya penampilan dari Muhammad Akhlul Azikra SMA 1 Tenggara tadi, berakhir juga lomba dari puisi dan juga tarsul di panggung utama. Maka terima kasih untuk para peserta. Kita beri waktu juri untuk menghitung nilai dan menentukan siapa juaranya. Dan malam nanti di jam 8 malam kita akan lanjut dengan acara hiburan dan juga beberapa acara penting serta pengumuman pemenang lomba-lomba dalam rangkaian Gebiar Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke-44 tahun. Jadi terima kasih semuanya. Akhirnya, tapi saya nggak mau pamit dulu deh, saya minta mic untuk para juri dong. Minta mic buat para juri, pengen ngobrol bentar, kita dengerin jurinya nih. Dari Kak Fitri dulu kali, mau masih ada. Kak Fitri, gimana penampilan para orang tarsul tuh ada sebutannya sih, tarsur apa-apa gitu misalnya. Baik. Kalau biasanya disebutannya penarsul. Penarsul, ya. Ya, penarsul. Ya. Gimana Kak Fitri? Untuk apa namanya? Karena saya biasa aja, alhamdulillah untuk jadi juri, saya biasa bertemu dengan para peserta. Dan itu yang saya sayangkan, beberapa kali dari para peserta ini seharusnya mereka yang sudah berapa kali ikut itu mencoba lagi memperbaiki dari kesalahan. Iya. Nah, tapi masih saja. Jadi alhamdulillah saya sangat bangga sekali karena banyak penarsul muda yang mulai bermunculan dan ini sangat membanggakan buat kita yang mempunyai ciri khas di daerah kita sendiri khususnya Kutai Kartanegara, yaitu budaya tarsul ini memang harus kita lestarikan. Sekali lagi untuk anak-anak, bagi yang menang jangan jumawa, tetap rendah hati, dan bagi yang kalah tetap belajar, dicari di mana kesalahanku, ya. Nah, karena biasanya kadang-kadang kalau sudah di atas panggung memang yang tadinya aku harusnya lagunya aku seperti ini, lagunya seperti ini. Karena itu ada cengkok-cengkoknya yang harus ada turun, ada yang naik. Jadi ada juga yang terkadang kalau kita tidak paham ada yang seperti azan. Ada juga tadi yang serengkotnya sedikit dangdut ya. Padahal beda ya. Nah, ke Melayu pun beda. Tarsul itu beda juga ya. Ada jatuhnya itu yang ke Melayunya juga beda. Jadi memang ada ciri khas tersendiri. Mungkin kasih contoh kali ya. Okay. Contoh lah sedikit lah ya kan. Ya, gimana sih cengkok tarsul? Bisa pengen tahu. Jadi tadi kata Kak Fitri banyak koreksi-koreksi besar yang masih terulang terus. Jadi kita bakal dengar dari Kak Fitri. Contohnya gimana Kak? Kasih Kak. Ya baik, saya akan coba baca di salah satu ya. Assalamualaikum mulai dikata. Wah keren. Lanjut. Waalaikumsalam jawaban mulia. Busungan embok deng sana segalanya. Maaf saya agak serak. Saya bertarsul lestarikan budaya. Oh keren, tepuk tangan dulu dong buat Kak Fitri dong. Dan buat yang live nonton di Instagram juga jangan lupa ini orang jagonya nih. Makanya kenapa jurinya cuma satu, saya keliling cari lagi nggak ada, udah ini aja lagi. Yang paling jagonya udah. Iya baik, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Fitri, tepuk tangan buat juri Bu Fitri dari Tarsul ya. Dan berikutnya kita mau dengar dari juri puisi kita nih. Wah, orang banyak kira dia Roy Martin, dari tadi nanya, itu Roy Martin, bukan. Bang Nala. Komeng. Silakan. Ya kalau dari saya, yang hebat dari anak-anak ini adalah karena ternyata mereka membawakan puisi karyanya masing-masing. Dan menurut saya itu hebat karena mereka menulisnya dalam waktu yang sangat singkat dan mampu menangkap substansi tema yang diinginkan oleh kantor inspektorat gitu. Itu yang terpenting, yang pertama kali harus layak kita
puji dan kita kasih aplaus dulu buat anak-anak adik-adik. Tepuk tangan untuk kalian semua gitu. tuh, udah hebat-hebat tuh. Kedua, bahwa membaca puisi, kalau saya pribadi selalu menganggap membaca puisi itu tidak terukur sebetulnya, punya gaya masing-masing. Yeah. Lomba semacam ini tuh hanya untuk merangsang merangsang kemungkinan gaya bagi kita sesuai yang kriteria yang ditetapkan panitia biasanya. Tetapi sesungguhnya nanti misalnya pun mau berlanjut menjadi seorang pembaca puisi, deklamator atau apapun namanya, maka sebaiknya memang menemukan gaya tersendiri ketika membaca puisi. Itu yang terpenting. Jadi menjadi seseorang yang otentik gitu di dalam puisi itu sendiri. Saya kira seperti itu. Pendapat saya. Saya mau minta contoh baca puisi dari Bang Nala, tapi saya baru ingat nanti malam Bang Nala akan tampil untuk membacakan satu karya puisi. Jadi buat kalian yang mau nonton Bang Nala membaca puisi seperti apa, juri kita ini datang lagi malam ini ke sini ya. Terima kasih Bang Nala, terima kasih Bu Fitri, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirnya saya akhiri dulu untuk sore ini dan ketemu lagi nanti jam 8 malam di acara puncak Gebiar Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke-44 tahun. Saya Aditya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.